Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo teman-teman, saya Muhammad Naufal Alauddin. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu konsep pemikiran Amin Rais. Akan tetapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berselawat dulu kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan konsep pemikiran Amin Rais. Nah, teman-teman semua, beliau mempunyai nama panjang yaitu Muhammad Amin Rais. Beliau lahir di Solo, Surakarta 26 April 1944. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan karya beliau. Yang pertama yaitu Cakrawala Islam, yang kedua politik dan pemerintahan di Timur Tengah, selanjutnya tugas cendekiawan Muslim, selanjutnya keajaiban kekuasaan, selanjutnya moralitas politik Muhammadiyah, dan puasa dan keunggulan kehidupan rohani serta menuju takwa. Sebenarnya karya-karya beliau itu sangat banyak, teman-teman perlu diketahui, tetapi saya di sini hanya mengambil yang termasyhur saja ya. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang konsep dari pemikiran beliau, yaitu sesuai pada mata kuliah kali ini yaitu studi hadis. Nah, di sini terdapat gagasan. Saya mengambil tauhid sosial. Beliau Muhammad Amin Rais mempunyai dimensi sosial dari mengesahkan Allah, yaitu tauhidullah. Definisinya yaitu reformulasi komitmen Islam dalam bentuk amal soleh dan aksi sosial nyata. Tujuan dan relevansinya yaitu mencetak manusia yang utuh. Yang dimaksud utuh itu bagaimana? Yang bertanggung jawab sosial, menegakkan keadilan, menolak ketimpangan, dan membangun kesejahteraan umat Islam di Indonesia khususnya. Nah, di sini juga dicontohkan bahwasanya Amin Rais sendiri mendirikan sebuah yayasan yang bernama Budi Mulia II Yogyakarta itu sebagai laboratorium hidup dari gagasannya itu. Nah, di SMP Internasional Budi Mulia II Jakarta, di sana itu mengimplementasikan konsep tauhid sosial melalui berbagai macam kegiatan dan pembiasaan sehari-hari peserta didik seperti forum muslimah, kelas magang, sosial, pengenalan dunia kerja, kemah pengembaraan, pembagian hewan kurban, dan kemudian dievaluasi dalam bentuk nilai rapot bagi peserta didik. Nah, jadi seperti ini contoh dari konsep gagasan tauhid dari Amin Rais. Nah, selain itu juga pengertiannya menurut Amin Rais, tauhid sosial itu merupakan pemahaman bahwa iman kepada Allah itu harus melahirkan tanggung jawab sosial. Tauhid tidak hanya hubungan vertikal dengan Allah saja, akan tetapi juga dorongan moral untuk berbuat adil dan peduli, berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, dari gagasan tauhid sosial Amin Rais ini di sana mengajarkan suatu hal yang sederhana namun mempunyai makna yang mendalam. Nah, contohnya bahwa iman yang sesungguhnya tidak berhenti di masjid, tetapi harus hidup dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Dalam konteks pendidikan pada yang kita bahas hari ini, pesannya itu jelas ya, sekolah bukan hanya menjadi tempat mencetak siswa yang pintar secara akademik saja, akan tetapi juga sebagai tempat untuk membentuk manusia yang beriman sekaligus peduli, berilmu sekaligus bertanggung jawab sosial. Selama kesenjangan bullying dan krisis moral masih ada, gagasan Amin Rais ini tetap relevan jika dipakai. Bahkan semakin mendesak untuk dihidupkan kembali dalam sistem pendidikan kita pada masa sekarang ini. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini tidak lupa saya juga membahas terkait dengan hadisnya juga karena sesuai dengan mata kuliah. Akan tetapi Amin Rais ini dia tidak mempunyai karya hadis, tapi di dalam karyanya itu dikaitkan dengan sebuah hadis sebagai semangat tauhid sosial itu. Contohnya di sini ada hadis riwayat Muslim dan juga hadis riwayat Tobroni atau Tobroni ya. Nah, dari hadis yang pertama ini tadi yaitu hadis terkait tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya, yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Nah, di sini yang artinya adalah barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya jika dia mampu, maka dengan lisannya jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.
juga hadis terkait sebaik-baiknya manusia, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, di sini tuh dasar hadis konsep tauhid sosial Amin Rais itu di sini terdapat sebagai apa namanya, di dalam bukunya itu terdapat hadis, yaitu hadis terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, hadis riwayat Muslim yang menegaskan kewajiban setiap muslim untuk melakukan perubahan sosial terhadap kemungkaran sesuai dengan kemampuannya itu. Begitu teman-teman. Dan juga hadis ini menjadi pijakan bahwa tauhid tidak hanya berdimensi teologi saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan sosial yang menghadirkan keadilan dan serta kemaslahatan masyarakat. Begitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengakui bahwasanya apa yang saya sampaikan ini masih banyak salah. Tutur kata saya mohon maaf. Dari saya, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.